Pengertian dan sejarah ilmu sanad dan matan hadis. Pengertian sanad. Sanad berarti keseluruhan rawi dalam suatu hadis dengan sifat dan bentuk yang ada. Sanad juga merupakan jalan yang menyampaikan kepada matan hadis, yakni rangkaian para perawi hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah sanad. Penggunaan sanad sudah dikenal sejak sebelum datangnya Islam. Pada saat itu, bangsa Arab mempergunakan periwayatan berantai dalam suatu berita, cerita, dan silsilah yang mereka miliki dengan cara menghafalnya. Karena bangsa Arab terkenal dengan kekuatan hafalannya. Akan tetapi, mayoritas penerapan sanad digunakan dalam mengutip hadis-hadis nabawi, yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran pula telah disebutkan bahwa kita harus mencari kebenaran dan kepastian terlebih dahulu terhadap apa yang didengar. Hal tersebut terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 6. Pengertian matan. Matan adalah materi atau berita dan tempat berakhirnya sanad, entah itu sabda Nabi, pembicaraan para sahabat, ataupun perkataan para tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi ataupun perbuatan para sahabat yang tidak disanggah oleh Nabi. Sejarah matan. Matan telah ada pada zaman ketika Nabi masih hidup, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Pada saat itu, para sahabat pergi menemui Nabi untuk memastikan apakah benar berita yang mereka terima adalah datang dari Nabi. Peranan sanad dan matan dalam ilmu hadis. Peranan sanad dalam ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, peranan dalam pendokumentasian hadis yang menyangkut tentang pemeliharaan serta pengumpulan hadis baik secara tulisan maupun hafalan. Yang kedua, peranan dalam menentukan kualitas hadis. Yang selanjutnya, untuk lebih detail saya bahas satu persatu. Yang pertama, peranan sanad dalam pendokumentasian hadis. Kegiatan pendokumenan hadis pada pengumpulan dan penyampaian hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW itu baik dari hafalan ataupun tulisan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, tabi'in, al-tabi'in, dan mereka yang datang sesudahnya, dan di mana rangkaian tersebut dinamakan sanad, sampai pada generasi-generasi yang telah dibukukan hadis seperti Malik bin Anas, Ahmad ibnu Hambal, dan lain-lainnya yang telah memelihara hadis-hadisnya sampai kepada kita sekarang ini. Pada tingkatan sahabat, pengumpulan pemeliharaan hadis itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, learning dan memorizing, yang mana cara itu adalah cara mendengarkan perkataan Nabi Muhammad SAW secara hati-hati dan menghafalkannya. Yang kedua, ada learning through writing, yaitu yang mana mempelajari hadis dan penulisannya dengan cara tulisan. Dalam cara itu, yaitu penyampaian hadis dalam bentuk tulisan terdapat sejumlah sahabat, yaitu seperti Abu Ayyub al-Ansari, Abu Bakar al-Shiddiq, Abdul Allah ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu cara learning by practice, yang mana cara itu mempraktekkan segala apa yang mereka pelajari tentang hadis yang mereka terima baik dengan cara hafalannya maupun tulisannya. Terkhusus tentang kegiatan penulisan hadis yang dilakukan oleh masing-masing generasi periwayatnya. Dimulai dari generasi sahabat sampai pada generasi ulama sesudah mereka, yang mana telah didokumentasikan oleh M.M. Azmi di dalam
disertai doktornya yang berjudul Studies Early Hadis Interatur. Pendokumentasian sebuah hadis semakin banyak dilakukan melalui tulisan. Hal tersebut dilihat dari 8 metode mempelajari sejumlah hadis yang dikenal di kalangan ulama. 7 diantaranya itu ialah ada sama, yaitu bacaan guru atau murid-muridnya. Yang kedua, ard, yaitu bacaan para murid kepada guru. Dan ijazah, yaitu memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber dari dirinya. Dan yang keempat ada munawalah, yaitu memberikan kepada seseorang sejumlah hadis tertulis untuk diriwayatkan atau disebarluaskan. Dan yang kelima ada katibah, yaitu menuliskan hadis untuk seseorang yang selanjutnya untuk diriwayatkan kepada orang lain. I'lam, yaitu dan yang keenam itu ada i'lam, yaitu memberitahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan sebuah hadis dari buku tertentu berdasarkan atas otoritas ulama tertentu. Dan yang ketujuh ada wasiat, yaitu seseorang meriwayatkan sebuah buku atau catatan tentang hadis kepada orang lain yang dipercayainya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, wajadah, yaitu mendapatkan buku atau catatan seseorang tentang hadis tanpa izin dari yang bersangkutan untuk meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Nah, melalui cara-cara yang tadi, masing-masing sanad hadis secara berkesinambung, mulai dari para sahabat sampai terhimpunnya hadis-hadis. Yang pertama, peran sanad dalam penentuan kualitas hadis. Dalam penentuan status hadis, apakah hadis dapat diterima atau ditolak? Nah, itu bergantung pada sanad ataupun matan hadis. Apabila sanadnya itu telah memenuhi syarat-syarat dan kriteria dan telah memenuhi matannya juga, maka hadis tersebut dapat diterima sampai sebagai dalil melakukan dan menetapkan hukum atas sesuatu. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka hadis tersebut itu ditolak. Suatu hadis dapat diterima sebagai dalil atau hujah, itu syaratnya adalah sahih dan hasan, dan keduanya disebut hadis maqbul. Adapun syarat-syarat hadis qabul, adapun syarat-syarat hadis dikatakan qabul dalam suatu hadis adalah yang pertama itu ada sanadnya bersambung, bersifat adil, dabit, tidak syahid, dan kelima itu ada hadis tidak terdapat padanya i'lat. Nah, dari 5 kriteria tersebut, suatu hadis dapat diterima dalil atau hujahnya ada 3 diantaranya ada hubungannya dengan sanad hadis tersebut. Suatu hadis, manakala sanadnya tidak bersambung atau sanadnya terputus, maka hadis tersebut tidak bisa diterima sebagai dalil atau hujah. Keputusan-keputusan sanad dapat terjadi pada awalan sanadnya, baik seseorang perawi atau lebih. Pada akhir sanad disebut hadis mursal atau terputusnya sanad satu orang, munqattih, atau 2 orang atau lebih secara berurutan, mudhal, dan lainnya. Dan demikian juga halnya pembohong, fasik, pelaku bid'ah atau tidak diketahui sifatnya atau cacatnya berhubungan dengan
matannya, seperti sering berbuat kesalahan, buruk hafalannya, lalai, sering ragu, dan menyalahi keterangan orang-orang terpercayanya. Dan yang kedua itu ada peranan matan dalam hadis. Terkait dengan matan atau redaksi, maka yang perlu dicermati dan diteliti dalam memahami sebuah hadis ialah ujung sanad sebagai sumber redaksi. Apakah berujung pada Nabi Muhammad ataukah bukan? Matan hadis itu sendiri dalam hubungannya dengan hadis yang lainnya, yang lebih kuat sanadnya, apakah yang melemahkan atau menguatkan, dan selanjutnya dengan ayat dan Al-Quran, apakah ada yang bertolak belakang ataukah tidak. Matan hadis ini sangat penting peranannya karena yang terjadi topik kajian dan kandungannya syarat Islam untuk dijadikan petunjuk dalam beragama. Sebab-sebab terjadinya perbedaan keadaan matan hadis. Penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan suatu hadis adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna yang telah berlangsung sejak masa sahabat. Meskipun di kalangan para sahabat sendiri terdapat kontroversi pendapat mengenai periwayatan secara makna tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan diuraikan mengenai penyebab utama terjadinya perbedaan kandungan matan hadis tersebut. 1. Periwayatan hadis secara makna. Sering dijumpai di dalam kitab-kitab hadis perbedaan redaksi dari matan suatu hadis mengenai suatu masalah yang sama. Hal ini tidak lain adalah karena terjadinya periwayatan hadis yang dilakukan secara maknanya saja, bukan berdasarkan redaksi yang sama. Sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi periwayatan hadis yang dilakukan secara makna adalah penyebab terjadinya perbedaan kandungan atau redaksi matan dari suatu hadis. Tidak seluruh hadis ditulis oleh para sahabat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dan bahkan keadaan yang demikian terus berlanjut sampai masa sahabat tabi'in sebelum inisiatif penulisan dan pembukaan hadis secara resmi diambil oleh Khalifah Umar ibn al-Aziz di penghujung abad pertama Hijriah dan di awal abad kedua Hijriah. Selama masa tersebut, sebagian dari hadis-hadis itu, terutama yang terdapat pada perbendaharaan sahabat dan tabi'in yang menolak untuk menulis hadis diriwayatkan hanya melalui lisan ke lisan. Hadis tersebut yang memungkinkan untuk diriwayatkan oleh para sahabat sebagai saksi pertama sesuai sebagaimana menurut lafaz atau redaksi yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah hadis dalam bentuk sabda, sedangkan hadis-hadis yang tidak dalam bentuk perkataan seperti hadis af'al atau hadis perbuatan dan hadis takrir atau hadis pengakuan dan ketetapan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dimungkinkan diriwayatkan secara makna. 2. Beberapa ketentuan dalam periwayatan hadis secara makna. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah selain sahabat boleh meriwayatkan hadis secara makna atau tidak boleh. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa selain sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diperkenankan meriwayatkan hadis secara makna. Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Al-Arabi adalah: pertama, sahabat memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi, dan kedua, sahabat menyaksikan langsung keadaan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, kebanyakan ulama hadis memperbolehkan periwayatan hadis secara makna meskipun dilakukan oleh selain sahabat, namun dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuan yang disepakati para ulama hadis adalah: pertama, yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan demikian, periwayatan matan hadis akan dihindari dari kekeliruan. Yang kedua, periwayatan dengan makna dilakukan bila sangat terpaksa, misalnya karena lupa susunan secara harfiah. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'budi,
seperti bacaan dzikir, doa, ajak takbir, dan syahadat, dan juga bukan sabda Nabi yang dalam bentuk jami al-kalim. Yang keempat, peringatan yang meriwayatkan hadis secara makna atau mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkannya agar menambahkan kata-kata atau yang semakna dengannya setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi secara resmi. Sesudah masa pembukuan, maka periwayatan hadis harus secara lafaz. Dengan adanya ketentuan-ketentuan di atas tersebut, maka para perawi tidaklah bebas dalam meriwayatkan hadis secara makna. Namun demikian, kebolehan dalam melakukan periwayatan secara makna tersebut telah memberi peluang untuk terjadinya keragaman susunan redaksi matan hadis, yang sekaligus akan membawa kepada terjadinya perbedaan kandungan matan yang dalam hal ini yang dimaksudkan adalah redaksi hadis itu sendiri. Perbedaan yang terjadi pada sanad yang disebabkan oleh perbedaan perawi pada hadis-hadis Bukhari di atas telah mengakibatkan terjadinya perbedaan-perbedaan redaksi pada matannya. Perbedaan tersebut telah kelihatan sejak dari awal matannya yang terdiri dari 5 redaksi. 1. Meringkas dan menyederhanakan matan hadis. Selain perbedaan susunan kata-kata dan perbedaan dalam memilih kata-kata untuk redaksi suatu hadis, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dan berpengaruh terhadap redaksi matan suatu hadis adalah mengenai tindakan meringkas atau menyederhanakan redaksi dari suatu hadis. Sebagian ulama yang mutlak tidak memperbolehkan tindakan tersebut. Hal itu sejalan dengan pandangan mereka yang menolak periwayatan hadis secara makna. Sebagian lagi ada yang memperbolehkan secara mutlak, namun kebanyakan para ulama hadis dan merupakan pendapat yang terkuat adalah memperbolehkan dengan persyaratan. Sebagaimana yang dirangkum oleh Syaudi adalah sebagai berikut. 1. Yang melakukan peringkasan itu bukanlah periwayat hadis yang bersangkutan. 2. Apabila peringkasan dilakukan oleh periwayat hadis, maka harus telah ada hadis yang dikemukakan secara sempurna. 3. Tidak terpenggal kalimat yang mengandung kata pengecualian, syarat, penghinggaan, dan yang semacamnya. 4. Peringkasan itu tidak merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam hadis yang bersangkutan. 5. Yang melakukan peringkasan haruslah orang-orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadis yang bersangkutan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.